nama. Jadi wacana untuk menolak 8 nama itu karena mereka berpatokan harus ada 10 nama sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 itu. Iya, memang berdasarkan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002, pasal 30 ayat 9 dan 10, itu memang disebutkan jumlah pimpinan KPK itu 5 orang. Nah, kemudian kandidatnya 2 kali 5, berarti 10. Tetapi Presiden kan mengajukan ke 8. Kenapa Presiden mengajukan 8? Karena memang adanya putusan MK ya, yang menyebutkan bahwa masa jabatan Bushro Mukhodas itu 4 tahun. Jadi Bushro Mukhodas itu berakhir masa jabatannya Desember 2014 karena dia diangkat berdasarkan Kepres itu tahun 2010, Desember 2010. Nah, MK sendiri mengambil keputusan itu berdasarkan pengajuan uji materi Undang-Undang KPK sendiri oleh sejumlah judicial review oleh sejumlah LSM, dan MK melakukan tafsir bahwa memang pimpinan KPK masa jabatannya 4 tahun. Walaupun Bushro menggantikan Antasari Azhar, tetapi tetap saja masa jabatannya 4 tahun gitu. Jadi Presiden saja mematuhi putusan MK. Kepres Presiden itu awalnya kan menyebutkan bahwa masa jabatan Bushro itu sampai Desember 2011 ya, tahun ini, sama dengan 4 pimpinan KPK yang lain. Tetapi dengan terbitnya keputusan MK, maka Presiden membuat Kepres yang baru yang menyebutkan bahwa masa jabatan Bushro Mukhodas hingga Desember 2014. Nah, Presiden saja mematuhi undang-undang kan begitu ya, apalagi mestinya DPR, sebab DPR adalah yang menetapkan undang-undang kan. Dan memang semestinya DPR Komisi 3 pun seharusnya mengerti fungsi MK memang bisa katakanlah dia menguji undang-undang. Iya, menguji undang-undang dan kemudian meralat mengambil keputusan baru terkait dengan undang-undang itu boleh kan? KPK menafsirkan, MK menafsirkan itu, dan memang MK punya kewenangan itu, dan karena itu apapun keputusan MK semua harus patuh kepada itu. Tadi Presiden mematuhi dan tinggal lagi DPR. Tapi persoalannya DPR sejauh ini mewacanakan untuk menolak 8 pengajuan Presiden untuk 8 calon pimpinan KPK. Mereka tetap menginginkan 10. Ada pernyataan dari Aziz Syamsuddin, anggota Komisi 3 ya, mengenai setelah Kepres dikeluarkan, katanya tidak otomatis Bushro kemudian diperpanjang hingga 2014. Dasarnya apa? Nah, itu dia. Iya, dasarnya apa kan begitu. Tapi katanya harus mengikuti proses lagi dari awal. Iya, itu memang yang diinginkan oleh DPR. Tetapi kan kita harus patuh juga kepada undang-undang. Itu kan polemik yang dikeluarkan ataupun wacana yang dikeluarkan oleh DPR sendiri. Jadi katanya kalau ada satu fraksi yang mengatakan bahwa akan menerima 8 dulu, nanti kemudian kalau deadlock baru dia akan meminta pansel untuk mengajukan Bushro sebagai salah satu kandidat. Jadi dia diuji lagi begitu, kemudian satu lagi harus ada kandidat yang belum diwawancarai untuk diwawancarai oleh pansel begitu, panitia seleksi. Nah, ini kan memang wacana-wacana yang memang dikeluarkan oleh DPR Komisi 3 khususnya begitu. Tetapi sesungguhnya semua juga harus mematuhi undang-undang, mematuhi keputusan MK dan juga undang-undang KPK itu sendiri sebetulnya. Tapi kalau misalnya selain itu, Bang Usman, di sini dikatakan di era sekarang bukan wakil rakyat namanya kalau tidak mencari gara-gara, dalam tanda kutip ya bisa dikatakan. Kalau yang editorial lihat, gara-gara seperti apa sih yang mau dicari-cari sekarang? Ya itu tadi, gara-garanya adalah bahwa MK sudah memutuskan masa jabatan Bushro itu selama 4 tahun. Kenapa kemudian DPR mewacanakan ini? Ya mewacanakan ini seolah-olah memang DPR ya mau bersikap kritis. Tetapi tentu saja bersikap kritis ya kalau memang dia pantas dikritisi kan. Kalau sesuatu yang sudah jelas aturannya kemudian dikritisi, itu kan namanya cari gara-gara. Ya kegenitan saja lah, begitulah kira-kira ya. Kegenitan politik dari para anggota DPR khususnya Komisi 3. Banyak yang bilang bahwa kalau misalnya mau protes jangan ke pansel KPK, tapi ke Presiden aja langsung. Karena memang namanya juga kemudian diajukan oleh Presiden dan pansel di bawah Presiden. Kalau menurut Anda? Mestinya juga tidak boleh ada protes seperti itu. Iya, karena memang Presiden sendiri mengambil keputusan itu kan berdasarkan uji materi hasil keputusan dari MK. Nanti panjang lagi kalau nanti Presiden bilang, loh jangan protes ke saya, proteslah ke MK, katanya kan begitu. Padahal MK kan udah lembaga yang diberi kewenangan untuk menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar begitu. Sebenarnya permasalahannya kalau misalnya Anda lihat alasan-alasan berpatokan pada undang-undang itu dicari-cari, atau permasalahan sebenarnya intinya adalah
tidak ingin dengan 8 nama itu? Iya, tentu saja dicari-cari karena memang mereka menginginkan kandidat lain, begitu kira-kira yang diinginkan. Pakar hukum tata negara banyak yang mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi DPR untuk menolak 8 kandidat ini, begitu. Tidak ada alasan mereka yang menginginkan 10, kenapa? Karena MK sudah memutuskan itu. Ya. Nah, karena itu kemudian muncul analisis ataupun praduga kemungkinan ada yang diinginkan oleh DPR. Apa itu? Mungkin kandidat lain. Benny Kaharman misalkan menyebut menginginkan kandidat dari kepolisian dan kejaksaan. Padahal berdasarkan urutan yang dibikin oleh pansel, ranking, itu dari kejaksaan ada di nomor 6 dan dari kepolisian ada di nomor 7 dan 8. Kalau memang kita mau, walaupun ranking tidak menentukan ya begitu, tetapi paling tidak kan ada kontrol dari publik. Ya, nah ini yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan DPR memang menginginkan kandidat lain yang nanti kandidat itu merasa, oh saya sudah dipilih loh atas perjuangan DPR, kemudian nanti bisa jadi tersandra di pimpinan KPK yang ini. Begitu. Iya, betul. Jadi memang itu persoalannya ada di situ. Persoalannya ada di situ, ada keinginan-keinginan tertentu dan itu sudah terendus ya, sudah terlihat secara gamblang. Betul, iya. Ya, gamblang belum memang, tetapi analisisnya kan pertanyaan kenapa sih cari gara-gara kan begitu kan? Karena memang apa susahnya dari 8 nama ini? Iya, betul. Kalau misalnya yang Anda lihat dari 8 nama ini, apakah pansel sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan menghasilkan 8 nama yang baik? Iya, ini kan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh publik. Kalau kita lihat track record orang-orang yang ada di sini, Bambang Wijoyanto itu kan juga berkompetisi sebelumnya dengan Pak Busro ya, tetapi kemudian dia kalah. Ya, tapi memang orang mengatakan bahwa Bambang Wijoyanto itu layak kan begitu, dia adalah pengacara dan aktivis anti korupsi juga. Kemudian ada di situ Yunus Hussein, ya, PPATK yang sangat setiap hari pekerjaannya berurusan dengan ini, transaksi keuangan yang ilegal yang kemudian KPK bisa mengusutkan berasal dari Yunus. Kemudian ada Abdullah Mahua, kita tidak ragukan integritasnya dan yang lain-lain begitu. Iya, jadi memang masih ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti juga saya punya pertanyaan, sebenarnya apa yang ditakuti oleh Komisi 3 DPR itu. Dan pemirsa tetap bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia, kami segera kembali.